Disiarkan langsung dari Purworejo 195 TEP FM. Audio pendidikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia TEP FM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama Nafa di acara Bincang Ilmu, acara di mana kalian bisa mendapatkan berbagai materi pembelajaran sekolah dari semua mata pelajaran dan jenjang sekolah selama beberapa menit ke depan. Oke, kali ini mata pelajaran yang akan saya bahas adalah Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi pada cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ya, sebelumnya sudah disiapkan buku catatannya ya. Jangan lupa dicatat dan disimak materi dari acara ini terus ya. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran hari ini agar kalian mampu 1. Mendeskripsikan tentang struktur teks cerita fantasi. 2. Menyebutkan macam-macam struktur teks cerita fantasi. 3. Menjelaskan macam-macam struktur teks cerita fantasi. 4. Menjelaskan struktur teks orientasi cerita fantasi. 5. Mendeskripsikan pengembangan struktur teks orientasi cerita fantasi. Yang keenam, menjelaskan struktur teks komplikasi cerita fantasi. Yang ketujuh, mendeskripsikan pengembangan struktur teks komplikasi cerita fantasi. Yang kedelapan, menjelaskan struktur teks resolusi cerita fantasi. Yang sembilan, mendeskripsikan pengembangan struktur teks resolusi cerita fantasi. Dan yang terakhir, menyimpulkan perbedaan dari masing-masing struktur teks cerita fantasi. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang panjang, sudah siap mengajar hari ini, Bu Guru? Siap. Bagi siswa yang mendengar, jangan lupa dicatat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Ilmu bersama Bu Guru Meirina. Oke, kita mulai pelajaran hari ini tentang teks cerita fiksi. Biasanya, teks tersebut berbentuk narasi dengan struktur teks abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Dalam struktur teks cerita fantasi, nantinya dibagi menjadi 3, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Cerita fantasi dibangun dengan struktur teks sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan juga konflik. Lalu, pada komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncullah masalah hingga masalah itu memuncak. Lalu ada yang terakhir, resolusi, yang berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua, pengembangan struktur teks cerita fantasi dalam berbagai pola. Pola yang pertama, orientasi, dikembangkan dari deskripsi latar. Contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan. Dan ternyata, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Kemudian, orientasi dikembangkan dari pengenalan tokoh. Akan seperti ini. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip, memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu,
Kemudian, jika orientasi dikembangkan dari pengenalan konflik, akan seperti ini. Kau harus membawanya kembali. Ersya berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pola komplikasi. Nah, jika dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, akan seperti ini. Tiba-tiba, seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit, dan bibirnya berwarna merah. Matanya pun merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Kemudian, jika pola dikembangkan dengan mengubah latar, akan seperti ini. Laut yang tadinya tenang, berwarna biru muda, kini tampak kehijauan, bergelombang dan berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Kemudian, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda atau masa lampau dan masa depan. Seperti ini. Di tengah, saya asik mengamati candi. Tiba-tiba, bumi bergoncang dan bruk. Saya terdorong ke tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan begitu indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Nah, untuk pola yang selanjutnya ada resolusi. Nah, jika resolusi dikembangkan dengan lompatan waktu, contohnya seperti ini. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda, dan perjalanannya pun tak sia-sia. Selanjutnya, dikembangkan sebab akibat yang unik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu pun terbuka. Dan tanpa kuduga, aku sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Lalu selanjutnya ada dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Putri Cindy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Cukup sampai di sini pada pelajaran hari ini. Jangan lupa tanyakan materi yang belum dipahami di guru sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang struktur teks cerita fantasi. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Gimana nih? Sudah siap berimajinasi dan menuangkan ide kamu menjadi cerita fantasi? Kalau begitu, ada tugas nih untuk kalian semua. Tugasnya buat sebuah cerita fantasi sesuai dengan pelajaran struktur teks cerita fantasi hari ini. Kirim ke email redaksi tabfm di audiopendidikan195tabfm@gmail.com dan dapatkan hadiah menarik untuk cerita terbaik. Batas pengumpulan sampai akhir bulan ini ya. Oke, sampai di sini dulu Nafa menemani kalian. Sampai bertemu lagi besok di jam yang sama, tentunya di acara Audio Pendidikan. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.